Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Mengingat ngaji yang kemarin dan melanjutkan ngaji yang kemarin, sampailah yang namanya isim maqsur. Isim maqsur kemarin sudah, yakni dihat kulus min apa namanya, kulus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathah. Sebentar. Aduh, sebentar. Ada ya Allah. Setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah dan sebelumnya di fathah itu dinamakan isim maqsur. Ja'a al-fatah, Ja'a wis teko sapa al-fatah wong nom. Wong anom wong nom. Lafal al-fatah ini dikatakan isim maqsur. Kenapa? Karena al-fatah ini adalah isim mu'rab, kulus min mu'rabin. Ini isim mu'rab yang akhirnya berupa alif. Ini alif dan huruf sebelumnya dibaca fathah, maka dikatakan isim mu'rab yang akhirnya berupa alif dan sebelumnya di fathah. Isim mu'rabnya namanya isim maqsur. Rofaknya
karena tertibnya jadi fa'il, maka mahalnya rofa. Rofanya memakai domah, tapi domahnya dimukodarkan. Kalau domahnya dikira-kirakan. Nah, kalau dikira-kirakan berarti aslinya seperti apa? Al-Fata aslinya Al-Fatayu. Jadi Ja'al Fatayu, rofaknya memakai doma. Lalu ada kaidah, bila mana ada wawu atau ya. Nah, ini kebetulan di dalam lafal al-fata, ini al-fatayu. Ya-nya diharokati atau nyandang harokat atau berharokat, yakni harokatnya domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad dan tertibnya jadi fa'il, rofaknya dikasih tanda domah. Ada kaidah, bila mana ada wawu atau ya yang berharokat, domah ini harokat, dan huruf sebelumnya fathah, maka wawu atau ya harus diganti menjadi alif, yang kebetulan di sini adalah ya, al-fata. Ya, wawu iya-nya ini diharokati domah, jatuh sesudah harokat fathah, maka harus diganti harus diganti alif. Berbunyi al-fatah. Paham ya? Jadi fatayu aslinya al-fata, aslinya al-fatayu. Kalau diiklal bahasa Arabnya begini. Al-fata asluhu al-fatayu. Wa iklalu kulli batil ya'u alifan. Ini namanya alif. Ini alif lazimah. Ya. Seperti tarifnya, kulus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Alif lazimah qablaha fathah. Wa ilalu kulli batil ya'u alifan. Digantilah ya menjadi alif, alasannya litaharrukiha wang fitahi ma qablaha, karena ya berharokat sebelumnya di fathah, maka harus diganti fathah, diganti alif, berbunyi al-fatah. Kalau misalkan tidak rofa, tidak memakai al, ja'a fatan, fatan itu pemuda. Wong anom itu pemuda. Sama fatan ini asluhu, asalnya adalah fatayun. Sudah kelihatan. Fatayun. Terus ada kaidah, bila mana ada ya atau wawu atau ya jatuh sesudah harokat fathah, maka ya-nya harus diganti alif,
berbunyi fatan. Fatan. Tinggal tanwin. Tanwin. Tanwin apa? Tanwin gimana mungkin? Tanwin. Alif mati. Yang namanya alif, ingat ya, yang namanya alif selamanya tidak boleh diharokati, tidak boleh diharokati, tidak nyandang harokat. Kalau ada kayak alif kok diharokati, namanya bukan alif tapi hamzah. Kalau alif itu tidak diharokati, nggak boleh diharokati. Karena wawu, alif, ya itu hanya huruf mat. Terus apa namanya? Huruf muktal. Ini alif tidak boleh diharokati. Kalau alif itu mati, ya, tanwin juga mati. Ini tanwin. Ini tanwin. Tanwin juga mati. Tadi fatayun, domahnya dibuang, tinggal tanwin. Bunyinya gimana? Ya fatan, yakni alif. Ini alif bukan ya, ini alif. Alif yang gantian dari ya. Sekali lagi alif mati, tanwin mati. Seperti keterangan saya kemarin, berarti ada dua mati, ada dua kematian, yakni tanwin mati, alif mati. Tidak apa-apa, saya ulangi lagi, tidak pelit. Tanwin mati karena tanwin adalah dua nunun sakinatun. Nun yang mati talhaqu akhirul ismi lafdon la khoton, berarti tanwin mati, alif mati. Fatan. Kalau tanwin mati, alif mati, berarti dua kematian. Bertemu dua kematian, dua mati. Faltaqa as-sakinani. Faltaqa as-sakinani. Maka bertemulah dua mati. Nah, dua mati di dalam lafal fatan ini ala ghairi haddi, tidak memenuhi syaratnya bertemu dua mati. Karena syaratnya adalah, yang memenuhi syaratnya adalah awal mat wasani mudghamah. Yang pertama hurufnya dibaca panjang mat, yang kedua harus diidghamkan, itu tidak dibuang. Contohnya kayak dulu saya keterangkan dab batin. Nah, yang namanya ngaji itu dari episode pertama sampai akhir harus diikuti terus, harus dihafalkan semua, ya. Lah kalau tidak memenuhi syarat, terus bagaimana? Ya harus alifnya dibuang. Alifnya dibuang. Faltaqa sakinani ala ghairi haddihi summa khudifatil alifu. Alifnya dibuang. Alasannya litaharrukiha apa? Faltaqa sakinani ala ghairi haddihi summa khudifatil alifu ilati apa? Litakhallusi min iltiqa'i sakinain. Karena untuk membersihkan, litakhallusi min iltiqa'i sakinain, karena untuk membersihkan dua bertemu mati yang tidak memenuhi syarat, maka berbunyi fatan.
Nah, alifnya ini apa? Kok masih? Ya itu namanya alif lazimah. Alif lazimah di dalam isim maksur itu baik masih ada alnya, nah, alifnya gitu, ditulis. Tidak ada alnya, fathah alifnya juga masih ditulis. Ya. Nah, jadi berbunyi fathah. Nah, fatan al-fatah inilah yang dinamakan isim maksur. Kulus min mu'rabin kulus min mu'rabin akhiruhu alifun yang lazimatun dan qablaha. Tadi takdir itu ada takdir lisikal, takdirnya karena berat kemarin, dan di sini ada takdir namanya lita'adzur fatan. Al-fatah. Fatan al-fatah. Nah, orang Arab mengatakan fatayun fatayan, fatayin itu dia merasa sulit, sukar. Karena sulit dan sukar, bahasanya itu ta'adzaro ya ta'adzaru, ta'adzuron li ta'adzur, itu namanya sulit atau sukar. Nah, ini contohnya li ta'adzur itu ada di dalam syair ya. Inna lil uzri walid taqsiri fi lafdatil fata lawa'dun wa masal. Inna lil uzri, temen satu huni. Inna huruf taukid. Innalil udri, temen satu hune iku tetep kaduwe. Nah, khobar muqaddam. Innalil udri, temen satu hune iku tetep kaduwe sifat bebehan. Kalau di daerah Kebumen ya, daerah pondok saya dulu lihat, kalau ngomong bebeh bebeh itu malas. Innalil udri, temen satu niku tetep kadhe sifat bebehan males, walid taksiri lan iku tetep kadhe sifat pepeko. Taksir itu malas, sama ya. Walid taksiri lan iku tetep kadhe sifat pepeko. Pepeko itu males. Sifat bebehan lan sifat pepeko nang di fi lafdhatil fata ing dalem jeneng wong nom. Innalil udri, ini khobarnya, mana isimnya? Nah, jadi tertib apa? Isimnya inna ana, isimnya inna, khobarnya ana, inna ana itu asalnya dari tertib mubtada khobar. Nah,
Ini kalau ada khobar muqaddam berarti isinya belum. Allah. Nah, taksibul isma. Inna lawakdon lil udri, aslinya begitu. Apa lawakdon? Lam yakti. Lawakdon yakti wujud dadi pitutur wa masalah. Lan yakti wujud dadi tepo tulodo. Seorang pemuda kok pemalas, ya. Taksir itu melakukan perkara dengan lambat, keset, lelet. Nah, gitu ya. Kalau ini ta'at alil udri, udri itu bebehan males. Kalau taksir itu ora ceket-ceket, lambat. Kalau bekerja itu lambat. Laki-laki yang seperti itu lawadon wa masalah, maka dia akan menjadi buah bibir, nah, ya, menjadi telodo, menjadi pembicaraan lawadon yang tidak pituturnya gimana? Pitutur yang nggak baik. Ojo, jangan sampai punya sifat udzur dan taksir. Kalian orang muda harus semangat, harus rajin, harus cepat segalanya. Tidak kelemar-kelemar begitu, ya terlambat. Orang-orang sudah sampai di mana anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter. Kamu tidak tidur, males, ya kamu akan menjadi lawan dan gak masalah. Selesai. Nah, kemarin yang namanya i'rab, al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi, enggak kuat lama berdiri. Liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang namanya i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili. Perubahan tingkahnya di akhir jenisnya kalimat karena ada amil yang berbeda-beda, karena beberapa amil yang masuk yang berbeda-beda. Ikhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil ad-dakhilati yang masuk. Amil yang masuk itu banyak banget, berbeda-beda. Keterangannya kemarin sudah. Bahkan dikatakan bahwasanya amil yang masuk kepada makmul, bismillahirrahmanirrahim, itu ada 100. Seperti dalam Nadham, innal awa milahuna famiyatun lafdiyatun wa ba'du ma'nawiyatun. Sekali lagi, innal awa milahuna famiyatun lafdiyatun faba'du ma'nawiyatun. Innal awamila,
Innal awamilat temen satuhune piro-piro amil. Sesungguhnya beberapa amil. Amil nang di amil nang di guna ing dalem kene panggonane ilmu nahwu bab awamil. Innal awamila temen satune pira-pira amil-amil nang dihuna ing dalem kene panggonane ilmu nahwu bab awamil iku famiyatun satus romiah miyah. Sesungguhnya amil di dalam ilmu nahwu itu terdapat ada 100 amil yang masuk, itu banyaknya ada 100. Lafdiyatun. Nah, kata-kata lafdiyah ini menyimpan makna faminha. Nah, faminha mongko iku setengah saking miyah, setengah saking 100 lafdiyatun utawi amil bangsa lafal. Jadi amil 100 itu terbagi dua, faminha lafdiyatun, sebagiannya adalah amil lafal. Amil lafal ya banyak itu. Pokoknya yang berbentuk lafal yang masuk kepada makmul itu namanya amil lafal. Faba'du mongko iku sakwise amil bangsa lafal. Faba'du mongko iku tetep ing dalem sakwise amil bangsa lafal maknawiyatun utawi amil bangsa makna. Amil bangsa makna itu seperti kemarin ada amil maknawi ibtida wa mala yundaru bil aini wala yutalaffadu bil lisani bal yudraku bil qalbi faqat. Ada amil maknawi lagi yang lain, contohnya seperti amil maknawi tajarrud. Ya, amil yang tidak adanya amil nasab dan amil rofa. Ya, itu dikatakan amil maknawi tajarrud. Amil maknawi tajarrud itu adalah amil maknawi yang merofakkan fi'il mudhari seperti kemarin ya ribu. Kenapa bisa bu? Kok tidak yadriba? Kok tidak yadrib? Nah, ini bisa rofak pasti harus ada yang merofakkan. Mana tidak kelihatan? Itu dikatakan amil maknawi. Amil maknawinya dikatakan amil maknawi tajarrud. Tajarrud itu sepi, artinya sepi adalah sepi dari amil nasib dan sepi amil jazm. Nah, jadi Nadham itu menyebutkan bahwasanya amil itu ada 100, sebagian adalah amil bangsa lafal, yang kedua amil bangsa maknawi atau amil makna. Ya. Kalau selesai gitu tuh senang. Biar dapatnya agak banyak. Seperti kemarin owai kuwi lafdon ing dalem lafadhe. Orane owah ing dalem lafadhe mangkono au tadiron utawa owah ing dalem kira-kirane berubah takdir. Ya, secara takdiri, secara takdiron, secara kira-kira itu ada 3. 1 seperti kemarin adalah
Taghyir lisikol. Satu, taghyir lisikol, berubah karena alasan berat, yaitu bertempat di isim mangkus. Qadiyun itu Arab begitu berat dibaca qadi. Keterangannya masabak sudah selesai. Yang kedua takdir atau taghyir itu ada taghyir li ta'adzur karena sulit atau sukar, yakni bertempat di isim maksur. Keterangannya tadi dan kemarin. Nah, takdir yang ketiga adalah taghyir yang ketiga adalah taghyir lit tanasubi. Nah, taghyir lit tanasubi. Nah, ya, taghyir perubahannya itu secara takdiron. Ya, perubahannya ada perubahan lafdon, ada perubahan takdir. Nah, takdir itu ada taghyir takdir lisikal, ada taghyir takdir lit ta'adzur, dan takdir yang ketiga diperkirakannya dengan cara lit tanasub. Dikarenakan tanasub itu ya bangsani itu nyerupani itu menyamai atau menyamakan, itu tanasub. Contohnya adalah isim yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Contohnya sini yang ada Lena. Mau contoh apa? Ja'a abun, wis teko sapa abun bapak. Nah, kalian mau mengatakan ja'a abi, ja'a wis teko sapa abi bapakku, bapak ingsun. Yang semula abun terus dimudhofkan kepada ya mutakalim, jadi berbunyi abi. Prosesnya sama seperti terjep idhofah dulu. Ja'a abi berarti abun li. Ya, abun li. Terus abun li jadi abi bagaimana caranya? Ya. Yang namanya idhofah dulu adalah kullu kalimata ini nazala sanihima manzilat tanwini mimma qablaha. Setiap dua kalimat lafal yang kedua yakni ya mutakalim, gulamu zaidin, gulamun li zaidin, gulamu zaidin, satu lafal, kalimat satu, kalimat kedua, lafal ke satu, lafal kedua. Lafal yang kedua Zaid ini menempati tempatnya tanwin. Hulamu asalnya hulamun, ada tanwinnya. Nah, tanwinnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena ditempati oleh lafal yang kedua Zaid, yang ditempati tempatnya. Bukan berarti
Zaid ditaruh di sini temangsang itu enggak. Nah, ini namanya idhofah. Kullu kalimataini, setiap dua kalimat yang kedua nazala sanihima, sani yang menempati lafal yang kedua, sani bukan isnaini, sanin wahidun isnaini, sani kalau isnaini dua, kalau sanin yang kedua, lafal yang kedua ini menempati tempatnya tanwin. Kenapa ditempati? Ya itu namanya idhofah. Kenapa ditempati? Ya ilatnya karena lil idhofah wa ilaluhu difatit tanwinu, dibuang tanwinnya ilatil idhofah. Jadi gulamun li Zaidin, jadi dibuang berbunyi gulamun li Zaidin. Nah, gulam itu punokawan, punokawan itu budak. Nah, kalau enggak budak, khadam, pembantu rumah tangga itu khadam. Ya, gulam itu budak. Budak itu milik si Zaid. Budak itu miliknya Zaid. Yang menunjukkan mana milik apa? Lam. Namanya lam lil milki. Jadi ada idhofah takdir makna huruf jar lam, ada idhofah takdir makna huruf jar mim, gitu. Jadi menunjukkan kata milik itu ada lamnya. Maka lam ini dibuang. Wa ilaluhu difatit tanwidu ilatil idhofah walamu litakfif fasara gulamu Zaidin. Ya, maknanya ya tetap karena idhofah takdir makna huruf jar lam, gulamu Zaidin, punokawane Zaid, budaknya Zaid. Kalau sudah paham ini, boleh saya bilang abi sama, abun li, ilahnya sama, hudifatit tanwinu. Nah, karena yang namanya idhofah adalah setiap dua kalimat untuk kalimat ini, lafal yang kedua adalah ya mutakalim, bukan li. Lafal yang kedua adalah ya mutakalim. Wa ilaluhu difatit tanwinu itatil idhofah. Ya, setiap dua kalimat lafal yang kedua adalah ya. Ya ini karena dia terkirnya jadi mudhof ilah, itu menempati tempatnya tanwin. Karena dia menempati tempatnya tanwin, ya sudah, tanwin harus hilang karena tempatnya ditempati sama ya. Wa ilaluhu difatit tanwinu, tanwinnya dibuang ilatil idhofah, walamu ilatil tahfif, lam juga dibuang berbunyi abui, berbunyi abui, berbunyi abui. Nah, sesudah berbunyi abui, domah ini harus diganti ya. Gak enak kan ngomong abui, untuk orang Arab gak enak. Ya, maka domah ini cuma ubdilat domatul bakas rotan, baknya ini diganti kasroh. Alasannya apa? Lit tanasubi, karena bangsani, karena mantesi. Kalau berbunyi abui tidak enak, tidak pantas. Maka supaya pantas, yaitu abi. Kalau sudah berbunyi abi, maknanya apa? Ja'a wis teko sapa abi bapakku, bapak ingsun. Bapakku berarti bapak milikku. Kata-kata ku milikku itu berarti takdir makna huruf jar lam.
Ya, di kasrohnya karena litanasub. Nah, kalau berbunyi jaa abi ini di kasrohnya karena untuk bangsani mantesi menyerasikan terhadap ya, berbunyi abi. Berbunyi abi. Padahal abi itu makanya adalah rofa. Karena terkitnya ada di fa'il jaa abi. Kalau fa'il dan abun itu adalah isim mufrad, maka rofanya harus memakai dhamma. Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi fil ismil mufradi. Isim mufrad rofanya memakai dhamma. Mana dhammanya? Yaitu dhammanya muqaddaron, dhammanya takdiron, dikira-kirakan. Nah, ditakdirkan nanti yang namanya perubahan yaitu akhir kalimati, tetap di akhirnya kalimat. Nah, mana domanya ya takdir. Takdirnya dikatakan takdir litanasub karena untuk bangsani atau mantesi marang apa namanya ya kalau akui nggak pantas. Nah, domahnya. Jadi yang namanya di sini kasrohnya untuk mantesi terhadap dia. Kasroh itu didekatkan kepada ya, fathah itu didekatkan kepada alif, ya. Kalau domah itu didekatkan kepada wawu. Nah, kalau sudah dekat namanya huruf mat dibaca panjang, ba di domah bu dipanjangkan berbunyi bu, ba di fathah dipanjangkan berbunyi ba, ba di kasroh dipanjangkan berbunyi bi. Nah, harokat yang bangsani, yang mantesi, yang mendekati kepada ya adalah kasroh. Harokat yang mendekati kepada fathah adalah alif, yang mendekati kepada alif adalah fathah. Harokat yang mendekati kepada dhammah adalah yang mendekati kepada wawu adalah dhammah. Nah, jadi dhammahnya dhammah muqaddar. Akhirnya kalimat mana? Bahnya bukan iya. Ya. Jadi taghyiru awakhir kalimi, akhir kalimatnya juga. Lah ya, itu sudah kalimat lain. Yakni terkirnya jadi mudhof ilaih. Ini bicara ikrobnya daripada mudhof ini dua terkir. Ini namanya mudhof dan ini mudhof ilaih, dan kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih dikatakan idhofah. Jadi taghyiru awakhir kalimi itu tidak pada yaknya tapi pada baknya. Mudah-mudahan jelas. Nah, kalau ini ikrob itu ada dua makna. Yang dimaksud dua makna ikrob istilah itu adalah makna secara qaul, dikatakan qaul. Jadi ikrob itu ada dua qaul. Satu qaul lafdi dan yang kedua qaul maknawi atau qaul bangsa makna. Ini agak gampang sebenarnya. Gampang, nggak sulit, tapi harus paham, harus teliti, harus konsentrasi dan harus fokus. Itu untuk mempelajari qaul lafa adalah huwa asarun dhahirun aw muqaddarun yajlibul amilu fi akhir kalimati. Dan qaul makna wa maji'a bihi li bayani muqtadul amili min harkatin aw harfin aw sukunin aw harfin. Rasanya besok saja, nanti tanggung waktunya, keterangannya nanti enggak buru-buru, enggak enak ya. Sampai di sini dulu. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.